begitu kuat kepada Allah. Tiba-tiba begitu sukses suaminya, lalu ada perempuan yang hanya ingin menikmati bagian senangnya saja, bagian gembiranya saja. Si istri juga mungkin niatnya baik. Bang, tuh perempuan demen sama lu. Belum tentu sebagaimana gue cinta sama lu. Lu udah tau lah kualitas gue. Saat lu susah aja gue masih nemenin. Gue masih membersamai. Bahkan gue bantuin lu dengan pekerjaan-pekerjaan sampingan. Tapi dia datang kan saat abang sudah tidak lagi susah. Saat abang tidak lagi merasa duka. Emang abang tahu kalau yang dicari adalah hanya semata kesenangan, jajan, belanja yang abang berikan sama dia. Jadi bisa saja lahir dari rasa kasihan si istri. Nah, etika menyampaikan pesan ini dalam rangka apa udah? Supaya lebih mendekatkan pada keadilan. Karena kalau tidak, pasti ada jatah yang jangan-jangan berkurang. Ada waktu yang jangan-jangan hilang. Ada belanja yang tadinya sempurna jadi tidak sempurna. Bahkan ada sikap yang tadinya jujur jadi bohong. Dan kali berapa kebohongan itu kalau kemudian setiap hari pertanyaannya selalu sama. Nah, kalau misalnya ada, ini kan cewek nih permasalahan ini, kalau ada cowok mau nikah sama perempuan ya cuman pengen ditopang aja biaya kehidupannya. Oh, ini cowoknya malah yang pengen ditopang. Iya, ceweknya ini cewek kaya lah gitu. Cinta mah enggak kayaknya gitu. Ini yang pernah jadi film dan sinetron ya. Apa judulnya? Ali Topang. Bukan, itu Ali Topan. Kalau Ali Topang kan anak jalanang. Boleh nggak sih kita nikahin karena hartanya banyak? Nabi SAW pada prinsipnya menikah dengan janda yang kaya, Khadijah, pengusaha besar. Tapi bukan itu niat Nabi. Bukan karena dia kaya. Bukan karena hartanya berlimpah. Lalu punya niat saya akan manfaatkan, saya akan gunakan, saya akan ambil semua harta si perempuan ini. Tidak. Niat tetap karena Allah untuk ibadah. Kebetulan aja ini laki beruntung nih. Yang tadi kepengen nikah tapi istrinya yang kebetulan duitnya banyak. Ya termasuk laki-laki beruntung lah kalau dapat istri yang kemudian istrinya berharta lalu mau menopang. Selama suami tetap tidak kehilangan wibawanya. Kan Nabi walaupun Khadijah kaya kan tetap Khadijah menaruh rasa hormat yang tinggi sama Nabi. Tetap taat. Tetap tidak kehilangan rasa hormat dan mahabbah kepada Nabi. Walaupun sejatinya Nabi adalah orang yang pernah bekerja dengan Khadijah. Nah kira-kira kita, laki yang tadi nih, kalau dapat perempuan yang kaya, duitnya banyak, kamu masih tetap bisa nggak jadi laki? Tetap bisa nggak jadi suami? Sementara kadang-kadang kita yang duitnya banyak tunduk sama istri. Kita. Lo aja kali sama gue. Tunduk sama istri. Tetap di bawah asuhan. Asuhan. Kendali. Di bawah kendali. Padahal kita yang cari duit, kita yang berbisnis, kita yang capek lelah di luar rumah mencari nafkah. Tetap kadang-kadang kita tidak bisa dalam tanda kutip melawan kehendaknya. Nah kamu punya istri kaya raya, kamu tidak punya harta, kamu tetap bisa nggak jadi imam? Kalau bisa, istrimu yang hebat berarti, karena dia mampu menundukkan egonya di tengah kesuksesan dan harta yang berlimpah. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pacar saya sudah ngajak nikah, tapi saya belum ingin menikah dan masih ingin punya karir yang bagus. Karena menurut saya pernikahan harus memiliki persiapan yang matang, baik dalam segi finansial maupun mental. Apa saya salah Ustadz jika masih menunda niat baik pacar saya untuk menikah? Yang pertama, niat baik jangan ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditandu-tandu. Ditunda-tunda. Sebelum ditandu-tandu. Kalau sudah ditandu, susah lagi berbuat baik. Nggak ada kesempatan kita berbuat baik. Itu pertama. Yang kedua, kesempatan tidak datang kedua kali. Siapa yang jamin? Perempuan yang kamu cintai, yang mengajak kamu nikah, lalu kamu sia-siakan ajakannya, dia akan tetap bersamamu sampai ke pernikahan. Jangan-jangan itu jadi pertimbangan dia memilih laki-laki lain.
Itu jadi pertimbangan. Dia akan mengajak laki-laki lain untuk menikah daripada mengajak kamu yang tidak pernah jelas. Yang ketiga, tentu khawatir pacaran melahirkan dosa, maksiat. Mau sampai berapa lama lagi dosa dan maksiat yang dikumpulkan. Yang keempat, soal rezeki, nggak usah dipikirin. Udah ada yang ngatur. Tugas kita cuman ngejalanin. Di mana kita pergi, di mana kita berada, insya Allah di situ ada rezeki yang disiapkan oleh Allah. Oke, baik, kita harus jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Barakallah. Hidup semakin berkah.